birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. Selamat datang di acara Sahabat Azi Toronto Gathering 2025 dengan tema Bersama dalam Kepedulian, Berbagi dalam Harmoni. Perkenalkan, kami mewakili KJRI mengucapkan selamat atas ulang tahun pertama Alzi. Kami ingat ini merupakan salah satu bentuk prakarsa dan dorongan juga dari Ibu Diah ya. Semoga sukses terus ke depannya. Terima kasih. Untuk menjalankan aktivitasnya, Alzi Toronto itu dibantu oleh dua grup. Grup pertama yang paling penting adalah Sahabat Alzi. Kita beri tepuk tangan kepada mereka. Sementara ini kita dibantu oleh Brain World Institute. Brain World Institute itu adalah organisasi penelitian yang khusus untuk meneliti otak dan demensia. Lalu yang kedua, kita juga bekerja sama dengan Alzheimer's Society of Toronto ya. Pada singkatnya, mereka mendapatkan grant, mendapatkan dana dari pemerintah untuk melakukan penelitian tentang demensia, tapi skopnya adalah Kanada. Terima kasih sudah mempercayakan proyek ini kepada Everlast. Maka dari itu keterlibatan Sahabat Alzi bukan hanya penting, tapi juga sangat kami hargai sebagai bagian dari upaya bersama untuk menghancurkan stigma dan memperluas pemahaman publik. Actingnya gimana? Menyesuaikan naskah. Demensia itu adalah payung dari berbagai macam jenis gangguannya, dan Alzheimer itu ada di dalam. Rutinitas yang seharusnya menjadi kebiasaan, tapi tiba-tiba ya lupa. Ya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, untuk menyertai kami di dalam melangkah ke tahun berikutnya. One, two, three. Kami dari Suara Kita siap menggoyangkan Indonesian Food Festival 2025. di mana? Sankofa Square.
orang seringkali menganggap bahwa penurunan memori atau perubahan perilaku sebagai hal yang wajar seiring bertambahnya usia. Padahal gejala tersebut bisa jadi merupakan tanda awal dari Alzheimer. Di bulan September lalu, tim Salam Indonesia berkesempatan untuk hadir dalam seminar yang diadakan oleh Dharma Wanita Persatuan KJRI Toronto dan Alzheimer Indonesia Chapter Toronto bekerja sama dengan Brainwell Institute di Wisma Indonesia, North York, Ontario. Welcome to our afternoon tea talk that will bring the topic of what is dementia, Alzheimer, and the roles of the caregivers. The month of September is the World Alzheimer Month, so our meeting today is very timely to once again raise our collective awareness of Alzheimer disease. By joining this event, we also hope that we can have more information, and the most important is how we can handle the situation if it happens to our family. Happen to our relatives, so what should we do? So Alzheimer Toronto is a chapter of Alzheimer Indonesia. Alzheimer Indonesia has 33 chapters, 33 cities, and we are also lucky to have one in Toronto. We also have the privilege of having our team from Brainwell Institute. Yeah, we have the privilege of Dr. Saskia, Alex, and Katie back there. It's just like any other disease, cancer, heart attack, etc. The earlier you go, the more you can understand what your options are and what you can do. Because, for example, there are treatments, there are supports that are offered, especially if you live here in Canada, that are free, and you can plan, and you can also start making lifestyle changes that can help slow that memory loss. But the earlier, the better. So to improve our brain function, the blood flow, and then stimulate our brain with the fun movement. So I need to everyone to stand up on the chair. We approach if we have seen that one of our family members have all those 10 early signs symptoms. He was diagnosed with Alzheimer's. Really the difference, Alzheimer and dementia. Is that can cause to like one of the cause to dementia or Alzheimer? That's will help for us. We are all still young to prevent us from having this disease. And thank you for all of the guests who are already coming today. Acara pada hari ini adalah kegiatan kolaborasi KJRI Toronto dengan Dharma Wanita Indonesia dan Alzheimer Indonesia atau ALZI Chapter Toronto. Ini adalah after tea talk yang kedua dengan tema Alzheimer, dan kali ini secara khusus kami menggandeng teman-teman dari komunitas Caregiver Indonesia untuk sharing dan mendapatkan informasi yang penting mengenai Alzheimer dan bagaimana penanganannya khususnya untuk para caregiver. Tentunya harapan kami kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi, pengetahuan bagi masyarakat Indonesia khususnya para caregiver, tapi juga sebagai sarana untuk silaturahmi, sarana kita menjalin kerjasama dengan instansi yang terkait di Kanada. Hari ini kita senang banget bisa bekerja sama dengan ALZI Chapter Toronto mengadakan sharing session tentang what is dementia, Alzheimer, and the role of caregiver. Sebenarnya Alzheimer itu adalah sebuah penyakit dan harus diobati. Dengan adanya kerjasama ini dengan ALZI Chapter Toronto, kami ingin
meningkatkan awareness terhadap penyakit ini. Semoga semua yang datang bisa mendapatkan pengalaman, pengetahuan tambahan untuk bagaimana mengatasi penyakit ini. Halo sahabat Salam Indonesia, hari ini kami menyelenggarakan seminar yang kami mengundang Dr. Saskia dari Brainwell Institute yang berbicara tentang what is dementia dan the role of caregivers. Dan kami berterima kasih untuk KJRI Toronto yang sudah menjadi tuan rumah di dalam acara ini. Acara ini sebenarnya adalah bagian daripada World Alzheimer Indonesia yang merupakan bulan September adalah bulan Alzheimer, dan kami Alzheimer Indonesia Chapter Toronto ikut memeriahkan acara tersebut dengan mengadakan seminar pada hari ini. Our greetings to the Indonesian community and a special thank you for this wonderful event today where we got to explore and talk about dementia and support for caregivers. And it was wonderful to see so many people from the community out to learn about dementia and to raise awareness about dementia in the Indonesian community and across Canada. So we're so grateful that we were welcomed here today. Thank you so much. Nama saya Lia, saya anggota dari Asosiasi Caregiver Indonesia. Saya sangat senang dengan acara seminar hari ini karena sangat edukatif, informasinya juga bagus buat saya yang selama ini saya nggak tahu kalau secara dari segi medis orang yang mengalami demensia dan Alzheimer itu sangat memberikan saya masukan yang bagus sekali untuk kerja saya sebagai caregiver di Kanada. Halo, nama saya Nita, saya perwakilan dari DWP. Saya senang sekali mengikuti kegiatan ini, sangat bermanfaat sekali. Semoga acara ini terus berlanjut. Sukses selalu. Jangan maklum dengan siku. Do not underestimate memory loss. Salam Indonesia untuk sahabat semua. Selamat datang di St. Lawrence Market. Segmen Spotlight kali ini akan berkunjung ke salah satu pasar paling terkenal di dunia, terletak di jantung kota Toronto, Kanada. Pasar ini memiliki sejarah panjang dan menawarkan beragam produk lokal serta internasional. Halo sahabat Salam Indonesia, weekend ini pada mau kemana nih? Nah, saat ini kami sedang berada di St. Lawrence Market yang merupakan salah satu destinasi wisata di kota Toronto. Nah, mau tahu di dalamnya ada apa aja nih? Yuk kita lihat. Yuk! Berlokasi di Harbour District, St. Lawrence Market memiliki nilai sejarah yang menarik. St. Lawrence Market telah menjadi pusat perdagangan sejak awal tahun 1800-an, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari budaya dan sejarah Toronto. Di dalam pasar ini, kamu dapat menemukan segalanya, mulai dari daging berkualitas tinggi, hasil bumi segar, seafood, ikan, hingga keju artisan, dan berbagai macam aneka roti dan kue. Tidak ketinggalan, ada berbagai produk unik dari para pengrajin lokal yang menawarkan kerajinan tangan, perhiasan, dan souvenir khas Kanada. Salah satu daya tarik utama dari St. Lawrence Market adalah keberagaman kuliner yang tersedia. Kalau kamu lapar, banyak beragam restoran-restoran menarik untuk tempat sarapan dan makan siang. Mulai dari fresh seafood, burger, dan masih banyak lagi yang lain.
Selain sebagai pusat belanja, pasar ini juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas yang menjadikannya sebagai pusat kegiatan sosial di Toronto. Kamu juga bisa temukan kafe-kafe dan restoran-restoran yang terletak di luar samping gedung St. Lawrence Market. Khusus hari Sabtu, kita bisa temukan Farmers Market di bagian utara area yang terletak di luar gedung utama. Kalau kamu berada di Toronto, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi St. Lawrence Market. Temukan kekayaan budaya, kuliner, dan pengalaman istimewa di sini. Selamat bereksplorasi ke St. Lawrence Market ya. Lebih dari sekedar kain, tapi karya seni yang prosesnya tak main-main. Dibuat oleh tangan-tangan ahli di seluruh penjuru negeri yang berkarya dengan sepenuh hati. Demi hasil sempurna yang mewakili keragaman Nusantara. Lebih dari sekedar corak yang membanggakan, tapi banyak cerita yang harus diteruskan. Karena tenun membawa pesan yang kaya makna dalam keindahan, pola, dan warna. Seperti simbol kepemimpinan yang terinspirasi dari keseharian. Atau kehangatan yang dikenalkan leluhur sebagai bentuk perlindungan yang luhur. Juga menjadi elemen penting di berbagai upacara adat, hingga memiliki ikatan yang kuat. Lebih dari sekedar warisan budaya, tapi kreasi abadi yang tak lekang perputaran gaya. Membaur di segala suasana. Mencuri perhatian dengan esensi yang membuat terpana. Hadir untuk mewarnai dunia tanpa mengenal usia. Antar generasi dilanjutkan terus sampai ke masa depan. Pesona tenun Indonesia lebih dari sekedar tenun. Saatnya wariskan hingga turun-temurun. Kain tenun khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Kain tenun yang menjadi ciri khas suku Sasak adalah kain songket, terbuat dari benang emas atau perak, yang ditenun bersama benang katun atau sutra. Tenun desa Sade dikenal memiliki arti simbolik pada setiap ragam motifnya, sesuai kepercayaan penduduknya. Simbol atau motif tersebut menggambarkan arti kelahiran dalam kehidupan. Kain tenun khas Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kain tenun Sumba memakai pewarna dari alam dalam proses pembuatannya. Misalnya saja, warna merah pada tenun Sumba berasal dari akar mengkudu. Setiap penenun memiliki resep khusus dalam pewarnaannya. Motif pada kain Sumba, biasanya motif-motif tersebut erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Kain tenun khas desa Wairebo, Nusa Tenggara Timur. Kain tenun ini memiliki warna yang cerah dengan motif khas Manggarai, yaitu menyerupai seperti bunga. Motif tersebut memiliki warna yang sangat mendominasi. Wanita di desa ini harus bisa menenun. Yang unik adalah mereka menenun di bawah rumah Niang agar tidak kedinginan. Kegiatan ini selalu dilakukan saat musim taman perkebunan.
khas Batak Toba, Sumatera Utara. Ulos berarti kain selimut yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh serta melindungi dari hawa dingin. Kain ulos berupa kain tenun berbentuk selendang yang dianggap sebagai simbol restu, kasih sayang, dan persatuan. Nenek moyang masyarakat Batak meyakini 3 hal sebagai sumber kehidupan manusia, yaitu darah, nafas, dan kehangatan. Unik kan? Setiap hari, kita butuh terus bergerak untuk lanjut melangkah. Dan alam selalu kasih energi buat kita. Buktinya, alam bisa jadi panggung mulia. Di mana kamu bebas menari sepuasnya, dan tubuh menemukan ritme terbaiknya. Selangkah demi selangkah, perjalanan kamu mulai terarah. Dan setiap gerakan menentukan masa depan. Jadi, setiap kamu lihat matahari di atas sana, selalu ingat untuk berterima kasih sama alam. Jadi gimana? Siap tunjukin tarian terindah kamu? Ayo eksplorasi dan cari inspirasi.